Kita dalam kehidupan tentu pernah merasakan titik jenuh, titik di mana kita itu berada di titik paling terendah dalam kehidupan kita. Kesulitan dalam kehidupan, mungkin keputusasaan dalam merasakan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini, tentu pernah kita rasakan, entah situasi perekonomian, entah situasi kondisi percintaan dan lain sebagainya ya teman-teman. Banyak hal yang mungkin menjadikan kita banyak terpuruk atau pernah terpuruk dalam kehidupan kita. Namun, apakah keterpurukan itu, apakah kesulitan itu, apakah masalah dalam kehidupan kita senantiasa menjadikan kita lebih mendewasa, lebih mengerti betapa hidup ini tidak selamanya indah. Hidup ini tentu banyak lika-likunya. Kehidupan ini tentu memiliki berbagai macam problematika kehidupan yang ada di dalam kehidupan itu sendiri ya teman-teman dalam hidup kita. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, dan tentunya semakin berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memiliki dampak yang positif bagi kita semua, semakin berkembang, memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang masih sama ya teman-teman. Kita dalam kehidupan yang masih sama seperti yang kemarin ya. Kita dalam kehidupan tentu pernah merasakan berbagai macam masalah dan kesulitan dalam kehidupan kita teman-teman. Namun, apakah kesulitan dan permasalahan hidup itu menjadikan kita semakin belajar, semakin berbenah, semakin menemukan kebesaran Tuhan atau tidak? Itulah poinnya ya teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang kemudian menjadi lebih luar biasa dalam kehidupannya, lebih wise, lebih ibaratnya itu bijaksana, karena mereka melalui kesulitan-kesulitan itu dengan baik, sehingga mereka menemukan berbagai macam suatu ibaratnya itu hal-hal yang luar biasa, kebesaran-kebesaran yang maha kuasa yang mereka rasakan. Untuk itu, marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, pada waktu lalu ya saya juga kemudian selain nonton yang video dari Om Deddy kemarin itu ya tentang permasalahan artis yang begitu amat terkenal ya, kemudian harus terjerat lagi dan lagi sampai 3 kali ya di kasus narkoba, di kasus hal-hal yang memang itu hal yang sangat merugikan ya teman-teman. Kalian jangan sampai mencoba, karena itu semua bukan menjadikan solusi dalam kehidupan kita, malah akan menjadi kehidupan kita semakin terjebak dalam kekelaman yang lebih dalam lagi teman-teman. Kita dalam kehidupan tentu pernah merasakan titik jenuh, titik di mana kita itu berada di titik paling terendah dalam kehidupan kita. Kesulitan dalam kehidupan, mungkin keputusasaan dalam merasakan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini, tentu pernah kita rasakan, entah situasi perekonomian, entah situasi kondisi percintaan dan lain sebagainya ya teman-teman. Banyak hal yang mungkin menjadikan kita banyak terpuruk atau pernah terpuruk dalam kehidupan kita. Namun, apakah keterpurukan itu, apakah kesulitan itu, apakah masalah dalam kehidupan kita senantiasa menjadikan kita lebih mendewasa, lebih mengerti betapa hidup ini tidak selamanya indah. Hidup ini tentu banyak lika-likunya. Kehidupan ini tentu memiliki berbagai macam problematika kehidupan yang ada di dalam kehidupan itu sendiri ya teman-teman, dalam hidup kita, atau mungkin kepada orang-orang yang mungkin pernah bersinggungan dengan kita. Itu semua seringkali menjadikan kita memiliki probabilitas untuk memiliki berbagai macam masalah, entah itu secara pribadi maupun dengan orang lain ya teman-teman. Namun itu semua harus kita
berbijaksana ya teman-teman, menyikapi itu dengan baik. Ketika kita memang terpuruk, ketika kita nggak tahu lagi harus berbuat apa, tentunya kita harus memiliki suatu pedoman atau mencari lah, walaupun kita belum atau bingung gitu kan ketika itu, atau ketika kita menjalaninya saat ini gitu kan, dalam permasalahan yang begitu rumitnya, yang begitu sulit untuk diurai gitu kan, kita harus mengerti, harus sadar bahwa kita harus mencari solusi itu dengan baik. Jangan sampai solusi yang terlintas dalam pikiran kita hanya sesaat, menghilangkan itu dengan sesaat, namun permasalahannya tidak sama sekali terurai, tidak sama sekali, ibaratnya itu kita lepas dari permasalahan itu, dari kesulitan itu. Bahkan kita akan menjadi lebih sulit lagi apabila kita salah melangkah atau mencari solusi yang hanya sesaat dan instan ya teman-teman. Karena di dunia ini tidak ada hal yang instan. Segala sesuatu apabila kita ingin menyelesaikan berbagai macam masalah atau ingin menggapai suatu tujuan, tentu ada step dan by stepnya ya teman-teman. Ada prosesnya yang harus kita melangkah satu demi satu langkah kita untuk menggapai itu semua, untuk keluar dari mungkin jeratan-jeratan problem kehidupan, masalah dan lain sebagainya ya teman-teman. Itu semua harus kita sadari bahwa tidak ada hal yang instan. Banyak sekali saya sering ada di konten ini saya bahas gitu kan, tentang mungkin hal-hal yang instan, yang itu bahkan akan menjerat kita kepada lubang yang lebih dalam, kepada kesulitan yang lebih dalam. Banyak sekali secara perekonomian, mungkin tahun-tahun kemarin banyak sekali investasi bodong dan lain sebagainya gitu kan, sudah saya bahas di konten-konten sebelumnya. Dari segi mungkin yang lain juga gitu kan, banyak sekali iming-iming di dunia ini yang menjanjikan hal-hal instan, yang bisa seakan-akan merubah diri kita menjadi pribadi atau kehidupan yang tadinya terpuruk, kemudian secara instan bisa menuju gilang gemilang atau sukses ya teman-teman. Itu semua adalah suatu hal yang tidak ada di dunia ini. Segala sesuatu tentu ada prosesnya, tentu ada hal-hal yang harus kita tempuh, walaupun mungkin waktu dari penempuhan atau jalan kita itu dari setiap diri kita itu berbeda-beda. Mungkin ada yang hanya beberapa bulan atau mungkin hanya beberapa tahun gitu kan. Bahkan ada yang puluhan tahun baru ia menemukan suatu kenyamanan dan kebahagiaan hidup gitu kan. Itu semua tidak terlepas dari proses-proses yang ada. Tidak ada segala sesuatunya itu kemudian dalam semalam berubah 180 derajat, berubah begitu signifikan kalau tidak ada proses atau sebab sebelumnya ya teman-teman. Saya kemarin juga melihat konten dari Bang Denny Sumargo gitu kan, tentang betapa kehidupan beliau pernah sangat sekali terpuruk gitu kan. Kalian mungkin tahu juga di podcast beliau juga sering memaparkan bahwa ibaratnya itu ada sangat rendah di dalam kehidupannya. Ia merasakan betapa begitu amat rendahnya sampai beliaunya itu ingin ibaratnya itu pergi ke luar negeri, mengubah identitasnya sehingga beliaunya tidak dikenali siapa-siapa dan bisa memulai hidup baru ya teman-teman. Saking ketika ia di Indonesia atau di negeri ini yang mungkin beliaunya sudah terkenal gitu kan sebelumnya gitu kan, kemudian mendapatkan bertubi-tubi problem, dituduh dengan berbagai macam problem yang ada gitu kan dalam kehidupannya. Banyak sekali hal yang kemudian menghujat, merendahkan dan lain sebagainya. Kemudian beliaunya akhirnya menemukan dan sekarang bisa bangkit ya teman-teman. Bahkan menjadi suatu hal yang sangat sekarang kita lihat baik beliaunya, perangai beliaunya ya seperti itu. Beliau sangat wise sekali, sangat berbijaksana sekali dalam menjalani atau menatap kehidupan ini gitu kan. Bahkan
saya lihat dari kata-kata beliau yang tadinya dulunya tidak percaya dengan kebesaran Tuhan gitu kan, hanya mengandalkan kemampuan kepercayaan diri dan rasa percaya diri untuk dapat melakukan berbagai hal atau banyak hal atau bahkan semua hal itu, merasa bahwa beliaunya itu bisa melakukan dan bisa sukses di jalan itu ya teman-teman. Kemudian beliaunya harus merasakan keterpurukan yang begitu lama, bahkan 5 tahun lebih kayaknya itu ya. Kemudian beliaunya bisa bangkit sampai hari ini, kemudian menjadi seorang figur yang sekarang podcastnya gitu kan, subscribernya bahkan banyak sekali, viewersnya bahkan orang-orang yang simpatik kepadanya sangat banyak sekali, fans-fansnya semakin banyak dari hari ke hari gitu kan. Dan cara menatap hidupnya sudah mulai berubah teman-teman. Sekarang beliaunya seringkali berkata bahwa segala sesuatunya adalah kebesaran Tuhan. Segala sesuatunya itu terjadi karena kasih sayang Tuhan, karena rahmat Tuhan, karena ibaratnya itu kelembutan dan kasih sayang dari Tuhan apabila kita itu bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Susah senang dari kehidupan ini adalah suatu hal yang sebetulnya bisa baik apabila kita mengambil ibroh atau pelajaran atau ibaratnya itu hikmah dari kehidupan ini ya teman-teman. Apabila kita bisa mengambil itu semua dengan baik, pelajaran yang dapat kita ambil dari kesulitan dan problematika hidup yang bahkan menjadikan kita sempat putus asa gitu kan, itu semua apabila kita ambil, kita kemudian belajar dari itu, belajar dari kesulitan yang pernah kita alami, belajar dari berbagai hal yang mungkin sangat perih dalam kehidupan kita, sangat tertatih-tatih kita menjalaninya. Itu semua apabila kita sudah mulai dibukakan jalan, sudah mulai kita itu diangkat derajat kita, diangkat ibaratnya itu harga diri kita gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ibaratnya itu kehidupan kita, kita akan begitu manisnya merasakan kehidupan ini, dan kita akan semakin sadar bahwa kehidupan ini tidak ada daya dan kuasa selain kehendak Tuhan yang merahmati dan menyayangi kita. Apabila kita harus menjalani itu dengan berat, apabila kita harus melalui berbagai macam kekelaman hidup, melalui masalah problem dan mungkin keterpurukan yang mungkin sangat berat sekali, itu akan menjadi suatu hal pelajaran yang berharga dan pengalaman yang begitu amat manisnya ya, yang akan kita ingat sampai bahkan kita menutup mata gitu kan, bahwa itu semua adalah hal-hal yang baik yang menjadikan kita kemudian ketika kita diangkat derajat kita, kemudian kita menjadi pribadi yang semakin baik, yang semakin mungkin kehidupannya semakin stabil dan semakin naik. Kita tidak akan kembali menjadi pribadi-pribadi yang angkuh, yang sombong, yang kemudian merasa bahwa diri kita mampu dengan kekuatan dan daya diri kita sendiri, tanpa kita menyadari bahwa kehidupan ini senantiasa adalah suatu limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, teman-teman. Jadi itu haruslah kita itu menyadari sebelum kita benar-benar dipaksa untuk sadar ya, bahwa kehidupan ini adalah bentuk dari kebesaran, kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita ya teman-teman. Sehingga kita tidak lagi congkak menjalani kehidupan ini, tidak lagi sombong atau membesarkan diri pribadi, karena segala sesuatunya itu bisa sangat terjadi dalam kehidupan kita gitu kan. Masalah-masalah itu akan ibaratnya itu kita rasakan, akan kita lalui, karena kita tidak mungkin menjalani kehidupan ini dengan baik ya, tanpa kita merasa bahwa diri ini sebetulnya lemah, sebetulnya butuh sekali pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi itu terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa tetaplah kalian berusaha menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik, karena dengan langkah-langkah itu tentu kalian akan dipertemukan dengan jalan-jalan yang baik, sehingga kalian lebih dekat dengan keselamatan kita, saya pribadi dan
semua dari kita. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari dan menjalani kehidupan ini semakin baik, dan tentunya dapat menjadi suatu hal yang berdampak baik bagi diri kita pribadi, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi. Mungkin itu. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.